Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang hilang, dan lebih mengkhawatirkan lagi, ada sesuatu yang seolah-olah sengaja disembunyikan. Di tengah hiruk-pikuk demokrasi yang katanya transparan, tiba-tiba kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan sederhana, tapi justru paling menakutkan, yaitu kemana perginya dokumen-dokumen Bung Jack. Tim Bon Jovi hari ini membuka tabir yang selama ini hanya beredar di ruang bisikan dunia. Mereka tidak sekedar bicara, mereka membawa data, mereka menunjukkan kejanggalan, dan yang paling penting, mereka menantang logika kita semua. Bagaimana mungkin dari ratusan dokumen justru yang paling krusial tidak ada? Ya, mana yang tidak ada yang krusial nih? Yang mana? Adalah dokumen Bung Jack. Ini bukan lagi soal administrasi, ini bukan lagi soal kelalaian, ini sudah masuk ke wilayah yang lebih gelap, lebih dalam, dan mungkin lebih berbahaya. Dan sebelum kita masuk ke analisis tajam yang akan membongkar semuanya tanpa ampun, saya ingin Anda menonton terlebih dahulu video lengkap pernyataan dari tim Bon Jovi. Dengarkan sendiri, perhatikan setiap detailnya, rasakan sendiri kejanggalannya, karena setelah ini tidak ada lagi yang bisa kita lihat dengan cara yang sama. Silakan menyaksikan. Mestinya 3 atau 4 kali lebih tebal dari ini, karena UGM, dokumen yang kami minta ke UGM itu jauh lebih banyak. UGM sudah kooperatif dengan kepolisian menyerahkan 505 dokumen, tapi tidak menyerahkan satu pun kepada kami Bon Jovi. Seandainya satu dokumen saja tidak ada, apakah diterima atau tidak? Jelas tidak, kan? Dan kemana dokumen tersebut? Mungkin waktu kami pindah tercecer. Saya dengan tegas bilang, saya nggak percaya, karena masa dalam sekian banyak bundel gitu ya, hanya ijazah itu yang tidak ada gitu loh. Yang mungkin kalau ibarat pertandingan itu paling seru. Karena kan semua dokumen-dokumen penting sekarang ada di tangan kepolisian. Sementara UGM sendiri bilang kepada kami tidak punya, tidak dalam kuasaan UGM, dan tidak memiliki dokumen itu. Jadi kami belum dapatkan satu lembar pun dokumen dari UGM. Peraturannya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sudah Anda saksikan sendiri pernyataan tim Bon Jovi. Bukan sekedar dugaan, bukan sekedar opini, tapi rangkaian pernyataan yang membuka terlalu banyak lubang untuk diabaikan. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah ini janggal, tapi seberapa dalam kejanggalan ini sebenarnya. Mari kita masuk ke inti persoalan, kita bedah satu persatu tanpa tedeng aling-aling. Saudara-saudara, mari kita mulai dari satu fakta yang tidak bisa dibantah. Tim Bon Jovi datang ke KPU bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengambil dokumen. Dokumen resmi, dokumen negara, dokumen yang seharusnya menjadi fondasi dari sah atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin. Dalam kasus ini, pemimpinnya adalah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tapi apa yang mereka temukan? Ketiadaan. Bukan satu, tapi beberapa dokumen paling mendasar justru hilang. Ijazah SD, SMP, SMA tidak ada. Luar biasa. Yang tersisa hanya satu. Ijazah dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Sekarang saya tanya, dalam logika paling sederhana, bahkan logika anak kecil, apakah mungkin seseorang tiba-tiba muncul di universitas tanpa jejak pendidikan sebelumnya? Ini bukan filsafat tingkat tinggi, ini logika dasar eksistensi. Aristoteles pernah mengatakan, segala sesuatu harus memiliki sebab. Kalau ada ijazah universitas, maka harus ada jejak sebelum itu. Kalau jejak itu hilang, maka ada dua kemungkinan. Hilang karena lalai, atau hilang karena disembunyikan. Dan disinilah masalah mulai membesar. Karena UGM sendiri menyatakan mereka tidak memiliki dokumen yang dimaksud.
UGM ya, luar biasa. Sementara di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia mengklaim memegang 505 dokumen yang berasal dari UGM. Ini bukan lagi kejanggalan, ini kontradiksi terbuka. Yang satu bilang tidak punya, yang lain bilang kami pegang. Ini mana yang benar? Lalu publik harus percaya yang mana? Di titik ini kita tidak sedang bicara soal administrasi. Kita sedang bicara soal kepercayaan terhadap institusi negara. Dan tunggu dulu, ini belum selesai. Masuk ke bagian yang lebih teknis, tapi justru lebih mematikan. Dokumen yang ada ternyata juga bermasalah. Tidak ada tanggal legalisir. Padahal hukum jelas setiap legalisasi harus punya tanggal. Mengapa ini penting? Karena tanpa tanggal dokumen itu seperti manusia tanpa umur. Kita tidak tahu kapan dia lahir dan kapan dia kadaluarsa. Lebih menarik lagi warna tinta. Dalam aturan administrasi negara ya, tinta legalisir itu hanya boleh hitam, biru atau ungu. Tapi yang ditemukan merah. Saudara-saudara, merah itu bukan sekedar warna. Dalam birokrasi merah seringkali berarti rahasia ya, konfidensial. Jadi pertanyaannya, mengapa dokumen publik menggunakan kode warna yang biasanya dipakai untuk hal yang tidak boleh diketahui publik? Di titik ini kita mulai masuk ke wilayah yang oleh seorang filsuf Michael Foucault ya disebut sebagai relasi kuasa. Foucault bilang kekuasaan itu tidak selalu terlihat sebagai penindasan. Kadang ia bersembunyi dalam prosedur, dalam aturan, dalam birokrasi. Dan ketika prosedur itu mulai cacat, maka yang cacat bukan hanya dokumen ya, tapi seluruh struktur kekuasaan di belakangnya. Sekarang kita tarik ke aktor-aktor yang disebut. Ada nama Joko Widodo, ada Pratikno ya, mantan rektor UGM. Orang dalam lingkar kekuasaan, ada partai-partai politik pengusung, dan tentu saja KPU sebagai penjaga gerbang demokrasi. Pertanyaannya sederhana, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau kita sedang melihat sebuah sistem yang terlalu rapi untuk disebut kacau, tapi terlalu kacau untuk disebut rapi? Dan disinilah ironi terbesar demokrasi kita. Kita diajarkan bahwa demokrasi adalah sistem paling transparan. Tapi hari ini untuk satu dokumen saja kita butuh waktu bertahun-tahun, perdebatan panjang dan bahkan konflik antar institusi. Kalau meminjam gaya filsuf Diogenes, filsuf yang berjalan siang hari membawa lentera, mungkin hari ini Diogenes tidak lagi mencari manusia jujur. Dia akan mencari satu dokumen yang utuh. Dan mungkin dia juga tidak akan menemukannya, saudara-saudara. Ini bukan lagi siapa benar dan siapa salah. Ini soal satu hal yang jauh lebih mendasar. Apakah sistem ini masih bisa dipercaya atau hanya terlihat meyakinkan? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya kita sampai di satu titik yang tidak bisa lagi dihindari. Ini bukan sekedar polemik, ini bukan sekedar perdebatan politik, ini adalah ujian bagi akal sehat kita sebagai bangsa. Karena jika benar dokumen bisa hilang, aturan bisa diabaikan, dan kejanggalan bisa lolos begitu saja, maka yang runtuh bukan hanya satu kasus, yang runtuh adalah kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, demokrasi hanya tinggal panggung. Hukum hanya tinggal naskah dan kebenaran hanya jadi dekorasi semata. Tim Bon Jovi sudah membuka pintu. Mereka sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada kejanggalan, tapi apakah kita cukup berani untuk menghadapinya? Karena seperti yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche, kebenaran itu tidak selalu menyenangkan, tapi kebohongan selalu membawa kehancuran. Dan hari ini kita berdiri di antara dua pilihan itu, menutup mata atau membuka semuanya. Saya tidak meminta Anda untuk percaya, saya hanya meminta Anda untuk berpikir, karena bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak punya masalah, tapi bangsa yang berani menghadapi kebenaran. Saya Orasi Kritis, dan ingat,
Kebenaran tidak pernah takut untuk diuji. Yang takut hanya mereka yang menyembunyikannya. Terima kasih, sampai jumpa di orasi berikutnya.